Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Baiklah, untuk malam kedua ya di rumah yang penuh berkat ini, homestay apa namanya? Homestay apa ni nama dia? Midas Homestay ya. Mudah-mudahan kita sentiasa dekat dengan kalamullah ya. Kita baca sama-sama apa Al-Fatihah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ya. Kalau dalam mushaf yang ada depan kita ini ayatnya 7 ayat termasuk basmalah. Dalam mushaf lain ada yang basmalah tak masuk ayat. Start dari alhamdulillah, tapi di siratal ladzina an'amta 'alaihim dibagi duanya. Ghairil maghdubi 'alaihim 1 ayat ya. Jadi 7 ayat. Ayatnya tetap 7 ya. Sama ada basmalah dikira ayat atau tak dikira. Tapi dalam mazhab kita, jadi amalan kita di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, basmalah termasuk ayat, termasuk ayat yang 7 dalam Fatihah. Sebelum baca Fatihah, kita disuratkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat itu ayat kenyataan sebenarnya. A'udzu, aku berlindung. Artinya lindungilah aku ya Allah. Ayat kenyataan tapi bermakna meminta. Makna doa. Seperti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ayat itu ayat kenyataan tapi menyuruh kita minta perlindungan Allah. Kenapa kita minta perlindungan Allah? Karena syaitan selalu mengganggu manusia supaya jangan baca Quran. Kalau dia pun baca Quran, syaitan mengganggu supaya tidak difahami. Disekatnya orang itu dari kefahaman untuk memahami, mendalaminya. Maka kita perlu berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah aku ya Allah daripada syaitan yang terlaknat ataupun terkutuk. Kemudian basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa didengar terjemahannya apa? Dengan nama Allah. Itu terjemahan yang tersebar lah tu ya. Tapi sebenarnya bila diteliti terjemahan ini perlu dikemaskinikan lagi. Perlu dikemaskinikan. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu tidak sesuai diterjemahkan dengan pengasihkah, Ar-Rahim itu penyayang, tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa? Karena ini nama, ini sifat Allah. Dalam ilmu terjemahan katanya nama tidak usah diterjemah. Siapa nama? Alimah. Oh, Alimah. Oh, wanita yang alim lah tuh. Bukan, itu nama. Kamu di mana? Di surah An-Nur, surah surah Ibu kah? Tak. Di masjid ya dulu surau, sekarang masjid ya. Kamu di mana? Di masjid Al-Um lah. Jangan cakap masjid Ibu atau induk. Jangan cakap surau Cahaya. Kamu di mana? Di surau Cahaya. Di mana itu? An-Nur. Cakaplah Nur, supaya orang faham. Jadi bila disebut pengasih, orang tak faham.
Tak usah diterjemah. Masya Allah. Kekalkan saja. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Kamu di mana? Surah Al-Ihsan. Surah Mawaddah. Jangan, tak perlu diterjemah. Sebab nama. Rahman itu nama Allah. Termasuk Asmaul Husna. Tapi kalau nak terjemah secara terjemahan untuk memudahkan orang mengerti secara sedikit itu bolehlah. Boleh. Tapi bila kita terjemah dengan pengasih penyayang saja kemudian tidak ada ulasan lagi, tidak boleh. Karena Rahman bukan makna pengasih. Dalam bahasa Arab Rahman itu maknanya besar sekali. Kalau dalam bahasa Melayu tengok kamus contohnya, kamus Dewan Bahasa, pengasih itu apa artinya? Bukan sama dengan Rahman itu. Kecuali kalau sudah dijadikan ini sebagai istilah dalam bahasa Melayu, dah jadikan dah dipakai dalam bahasa Melayu secara meluas. Dan karena dibuat istilah terjemahan ataupun glossary. Karena dibuat glossary atau ensiklopedia tentang terjemahan Rahman, kalau Rahman maknanya pengasih, maknanya ini contohnya Rahman. Itu boleh tapi belum lagi dibuat. Jadi tidak sempurna kalau disebut pengasih penyayang. Rahman tidak masuk alif lam. Ra ha mim alif nun. Berapa huruf? Hah? 5 ya? 5. Ra ha mim alif nun. Rahim berapa huruf? 4. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf yang perkataan yang jumlah hurufnya lebih, dia maknanya lebih luas. Jumlah perkataan yang lebih hurufnya maknanya lebih luas. Kalau pengasih penyayang, tidak jelas mana yang luas. Pengasih kayak luas atau penyayang? Rasa-rasa sama saja kan? Ini Rahman dengan Rahim tidak sama. Kenapa? Karena hurufnya tidak sama. Rahman dengan Rahim sama kata dasarnya. Kata terbitannya sama. Kalau bahasa Melayu apa? Kata apa? Akar kata. Kata akar ke akar kata? Hah? Kata akar. Nah, kata akarnya sama. Apa kata akarnya? Raha mim. Rahamim. Rahamim. Pada perkataan Rahman ditambah imbuhan akhir. Berapa huruf? 2. Alif dan nun. Ada 2 imbuhan akhir. Perkataan Rahim ada imbuhan tapi bukan di akhir. Antara ha dengan mim, di tengah lah, katalah di tengah. Ini imbuhan akhir, ini imbuhan di tengah. Ada imbuhan. Itu kaidah bahasa Arab ya. Kaidah dalam bahasa Arab, huruf perkataan yang hurufnya ada ekstra, dia mesti maknanya ekstra juga. Dibahaskan oleh ulama lagi. Rahim itu apa maknanya? Rahman itu apa maknanya? Katanya Rahman ini merahmati semua makhluk. Merahmati semua manusia. Dengan sifat Rahman, Allah mengasihi orang kafir itu makan, mengasihinya hidup, mengasihinya senang, dikasihnya kekayaan dengan sifat Rahman. Rahim, kalau tengok dalam Quran ayat tentang Rahim, tengok satu ayat itu dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, boleh lihat tentang Rahim. Halaman Bismillahirrahmanirrahim 423. 423. Di bawah sekali. Ayat berapa tuh? Halaman 423 ayat di bawah sekali nomor berapa? Nomor 43. Tengok bagian akhir pada ayat tu. Wa kana
Wa kana Itu surah berapa tadi? wa kana bil mu'minina rahima. Halaman 423. Ya, ya. Ayat berapa? 43. 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Apa terjemahnya di situ? Dia lah yang memberi rahmat. Kepada yang beriman. Rahim itu untuk orang yang beriman. Rahim untuk orang yang beriman. Rahim itu macam khusus lah. Ya. Kalau untuk makhluk yang lain tidak dikatakan rahim, rahman. Nah, rahman. Jadi terjemahan yang kita cadangkan dengan nama Allah yang Maha Rahman, merahmati semua makhluk, dan Maha Rahim yang rahmatnya khas untuk orang yang beriman. Allah tidak sama, dia punya apa namanya nih? Dia punya sifat terhadap orang yang Islam dengan yang tak Islam, orang yang sholat yang tak sholat, orang yang mau ke surau yang tak mau ke surau, mana sama tuh? Orang yang mau ngaji Quran dengan tak mau ngaji, mana sama? Tentu akan lebih kepada orang yang mukmin tadi. Wa kana bil mu'minina rahima. Begitulah ya. Itu baru basmalah saja. Sudah terjemahnya sudah bermasalah. Bermasalah. Itu maka saya tertarik dulu mengkaji terjemah ini dalam kajian PhD saya. Iya. Al-Baqarah. Baik, sekarang kita beralih. Yang jelasnya tadi dengan nama Allah Maha Rahman lagi Maha Rahim. Apa itu Maha Rahman? Sifat Rahman Allah itu meliputi semua makhluk dan semua manusia, yang Islam, yang tak Islam, yang sholat, yang tak sholat. Jadi kalau nampak orang itu dia tak ke masjid, tapi dia senang juga. Oh, ini Rahman Allah sama dia. Tapi dia tersekat dari Rahim. Baik. Sekarang kita beralih kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemahnya di situ? Berarti dia terjemahkan dengan Tuhan. Tadi malam apa? Apa yang dibincangkan tadi malam? Perbincangan tadi malam apa? Ada 10 lebih. Diambilnya satu. Adil kan namanya. Maknanya ada 10, ada 11, ada 12. Diambilnya satu. Yang lain tidak diambil. Terjemahnya tidak adil. Nak diambil semua, itu bukan terjemahan namanya. Itu tafsir namanya. Nak disebutkan yang 12 tadi, itu bukan terjemahan lagi. Itu huraian. Nah, jadi macam mana caranya? Nak disebutkan murabbi, mudabbir, muslih, qayyim, mutammim, apalagi Jabir. Ada 12. Kemarin ada kan? Tadi pagi ya? Tadi pagi dia Nur. Rabb itu maknanya bukan hanya Tuhan. Satu di antaranya makna Tuhan. Jadi kalau kita ambil Tuhan saja kemudian kita diam, nggak betul. Kita menyempitkan dan terlalu sempit. Jadi orang Melayu tidak paham makna Rabb jadinya. Di antara makna besar ini murabbi. Apa itu murabbi? Ya, yang mendidik, yang mengajar, yang mengasuh kita ini. Kita diajar, dididik, diasuh dengan sehat. Kita diajar, diasuh, dididik dengan katalah penghasilan yang cukup, dengan rumah yang sederhana baik, dengan kendaraan, dengan negeri aman, dengan masjid, dengan Quran. Quran ini media Allah untuk mendidik manusia, media tarbiyah. Kita dididik Allah 24 jam. Makna Rabb antara lain murabbi. Mana mudabbir. Tadi malam sudah sebut mudabbir apa artinya? Mentadbir.
Kita ini Allah yang mentadbir kita. Siapa yang mengaturkan gerakan jantungnya, detikan jantung, denyutan jantung? Siapa yang mengaturkan peredaran darahnya, molekul-molekul di badannya, otaknya? Otak ini yang kontrol semua sistem dalam badan manusia. Kalau otaknya terganggu, tangannya mungkin tidak berfungsi. Siapa yang mengaturkan otak? Siapa yang mengaturkan buah pinggang? Itu mudabbir. Mudabbir. Siapa yang mengaturkan siang dan malam? Mudabbir. Di antara makna Rabb tadi ya. Jadi macam mana lagi terjemahnya? Kalau tidak boleh terjemahkan dengan Tuhan, ya, guna Rabb saja. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb saja. Apa itu Rabb? Maknanya luas. Kita kena tahu lah. Tak akan belajar Alhamdulillah tak pandai. Bila lagi pandai? Pintu kubur dah dekat. Basmalah tak tahu, Alhamdulillah tak tahu. Nanti bila ditanya kubur, wama kitabmu apa? Tapi tak tahu. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Maka Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Fardu ain. Paling kurang Fatihah, ayat yang dibacanya hari-hari, zikir-zikir. Taklah mesti pandai bercakap, pandai menulis, pandai bersyarah, tidak. Yang penting yang dia pakai hari-hari kan, dia basmalah dia kena tahu, alhamdulillah kena tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Segala puji. Dari mana datangnya segala puji itu? Alhamdulillah. Apa yang dipuji? Yang dipuji Allah, tapi kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita baca alhamdulillah? Biasanya kita baca alhamdulillah bila pertama bangun tidur. Kita baca alhamdulillah karena kita sudah sehat, bangun, tidur dengan selesa. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Keluar bilik air contohnya, selesai makan, selesai minum atau apa-apa pekerjaan lah. Kita suruh membaca hamdalah, memuji Allah. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat fikiran, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat Islam. Ada cerita orang saleh pergi haji. Dia pergi haji. Saya dengar cerita ini waktu ceramah Maulid Nabi di Brunei. Ada seorang profesor datang dari Jeddah. Profesor dari University di Jeddah datang ke Brunei, dia bersyarah tentang Maulid Nabi. Kebetulan saya disuruh menerjemahkan syarahannya ke dalam bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Arab. Dia cakap ada hamba Allah pergi haji. Di hari Arafah, di padang Arafah, dia naik Jabal Rahmah. Dia berdoa, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Itu saja. Coba sebut, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Artinya apa? Alhamdulillah hebatnya nikmat Islam ini. Nikmat yang tiada tara. Dia tiada tolak bandingnya. Itu maknanya. Dia naik Jabal Rahmah, itu saja pujinya. Kemudian tahun berikutnya dia pergi haji lagi. Dia baca ungkapan yang sama. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Kemudian dia kena tegur. Ada suara yang menegurnya. Dia kena tegur. Kamu ini bacaan kamu tahun lepas tu kami tulis belum selesai. Sekarang kamu baca lagi. Macam mana kami nak buat?
Alhamdulillah sangat mahal nilainya. Bila kita baca alhamdulillah, kita kena ingat kita muji Allah karena sehat, karena iman, karena aman, karena rumah, karena istri, karena suami, karena anak, karena cucu, karena menantu, karena nampak semuanya. Karena surau, karena Al-Quran, karena Rasulullah, karena ulama. Ini semua nikmat Allah. Dalam Quran disebut wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha dalam surah Ibrahim. Kalau kamu kira nikmat Allah, mana terkira? Nah, nikmat tangan saja sebelah. Nikmat jari. Nikmat ujung jari. Nah, nikmat ujung jari. Nikmat kuku. Nikmat apa? Ruas kah? Apa namanya? Buku kah? Hah? Sendi ya? Nah. Coba enggak mau dilipat. Nah. Ini semuanya nikmat. Nah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita karena secara umum kita karena tahulah apa yang kita puji itu. Kita karena tahu. Biar pujiannya itu ada apanya? Ada maksudnya, ada tujuannya. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang menjaga alam ini, yang menjadikan alam ini, yang mencipta alam ini, yang mengatur, yang mentarbiyah, yang menumbuhkan pokok. Saya tengok, kagum saya bila ada kacang panjang di sana. Oh, suburnya kacang. Ini enak kalau dimakan ulam, saya pikir. Kelapa, rambutan, nangka, semua ada kan? Di Kak Anur dulu selalu nangka berbuah dulu. Ada lagi ya? Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Oh, Rabb itu maknanya luas. Tidak bisa diterjemahkan word by word. Tidak boleh. Satu lawan satu tidak ada. Karena bahasa kita tidak mampu menampungnya. Jadi macam mana? Kita ambillah. Ambil saja. Kita selalu menyebut Allah Rabbi, Anta Rabbi. Rabbul Alamin. Rabbi dalam sholat kita menyebut Rabb. Perkataan Rabb, perkataan yang paling banyak disebut dalam sholat. Coba kira, kalau kita sholat Isya berapa kali menyebut Rabb? 17 kali dah sembahyang. Bukan 17 kali. Banyaklah kami yang Fatihah itu darah bulan. Mula-mula sekali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah Rabb. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 2 kali. Belum ada lagi rukuk. Bila rukuk, Rabbiyah. 3 kali. Dah 5. Bangkit dari rukuk, Rabbana walakal hamd. Dah 6. Sujud 3 kali. Dah 9. Dudukan satu sujud, Rabbighfirli. Satu rakaat 10 kali disebut. Tapi tidak terkonek. Error. Tidak tahu dia apa nih Rabbi. Rabbighfirli itu apa? Apa itu Rabbi? Apa Rabbana walakal hamd? Kenapa Rabbana? Kenapa waktu sujud Rabbi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak boleh satu lawan satu. Word by word tak boleh. Kan kita Rabbi itu ya Allah ya Tuhan kami kan Ustaz. Tuhan tu bolehlah, tapi jangan diniatkan Tuhan tu mewakili Rabb. Banyak lagi. Tak boleh. Ya Rabbi saja. Ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Bolehlah tambah ya Tuhan, tapi karena ingat juga ya Rabbi. Ini Rabbul Alamin, yang mengaturkan alam ini, yang mencipta alam ini, yang membuat alam ini, yang menyusun alam ini semuanya. Baru Ar-Rahman Ar-Rahim sekali lagi ya. Baru diulangnya. Kenapa 2 kali? Pentingnya kita faham Rahman itu apa. Kita sehat karena rahman Allah.
Kita mau salat karena rahim Allah. Mau ke masjid karena rahim Allah. Kalau kita lihat ayat tentang rahim, kadang tawwabar rahima, ghafurar rahima. Dikaitkannya rahim itu dengan tawwab. Dikaitkannya rahim itu dengan ghafur. Dalam surah At-Tur tadi malam, Al-Barrur Rahim. Dikaitkannya rahim itu dengan Al-Bar. Itu perlu diperhatikan ya. Seterusnya Malik Yaumiddin. Malik apa artinya? Raja dan penguasa. Dia ni kiraannya ada dua, ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Dua-dua betul. Tapi kalau kita sholat di An-Nur jangan sebut Malik Yaumiddin. Nanti jemaah gelisah. Kenapa imam tidak dimatkannya? Karena dia tidak terbiasa ya. Tapi kalau di Mesir, di Libya, di mana, di Maroko, di Sudan, di Afrika, mereka biasa dengan Malik Yaumiddin. Macam Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Malikin nas tidak ada mat. Tapi di Malik Yaumiddin ada mat. Malik Yaumiddin. Sama ada kita terjemahkan Malik itu penguasa ataupun pemilik. Yaumiddin, pemilik hari. Asal makna adin itu pembalasan. Adin artinya pembalasan. Artinya kita akan dibalas. Baik akan dibalas dengan baik. Yang jahat dibalas dengan jahat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan dibalas, yang tak baik akan dibalas. Bila saatnya kejahatan itu tidak dibalas, kita buat jahat tapi kita tidak mau kejahatan kita dibalas, macam mana? Taubat. Kalau itu buat dosa, buat kejahatan, kemudian bertaubat, kejahatannya akan diganti dengan kebajikan. Tadi malam sudah sebut. Ingat surahnya tadi malam. Sudah disebut tadi malam. Surah apa? Surah Furqan. Surah Furqan halaman terakhir. Coba lihat Furqan sekejap ya. Orang yang banyak buat dosa, lalu dia bertaubat, Allah tu Ghafur, Allah tu Rahim. Kejahatannya akan diganti dengan kebaikan. Halaman 366. Halaman berapa? Halaman berapa? 366 ayat. Tadi malam dah sebut. Ada jemaah saya di Brunei, dia asalnya Johor Bahru. Setiap saya sebut ayat dia kasih tanda. Ini sudah nih Ustaz. Dikasih kertas yang warna tuh. Ini sudah nih Ustaz. Nah 2 kali, nah 3 kali nih Ustaz. Oh tak sebut? Iya kah? Tak apa. Yang jelasnya halaman berapa? Ayat 70. Ya, boleh dibaca ya. Kita baca, kita nikmati sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Bahasa Melayunya apa? Tidak, satu ayat tuh, satu ayat. Illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Syaratnya at-taubah. At-taubah. Kemudian amana wa amila amalan salihah. Jadi 3 syarat. Taubah, beriman, dan beramal saleh.
Ada cerita selalu disebut oleh ustaz-ustaz, guru-guru pensyarah tentang orang jahat yang kejahatannya sangat luar biasa. Lalu dia bertaubat, kemudian dia dijadikan kekasih Allah. Cerita apa tuh? Yang 100 orang itu. Betul. Yang 100 orang. Mula-mula dibunuhnya berapa? 9. Kemudian dia bertanyalah kepada kawan yang dikira boleh memberi idea. Macam mana ya, saya sudah 99 orang saya bunuh, saya risau nih nak bertobat macam mana? Apa kata yang ditanya? Tak boleh. Tak boleh, no way. No way, kamu sudah menempuh jalan mati nih, jalan buntu. Lalu apa? Dibunuhnya kawan tuh. Dikira boleh menolong, ini tidak ditolongnya saya. Dibunuhnya. Maka genaplah 100. Kemudian dia fikir lagi, mesti ada caranya. Dia tanya kiri kanan macam mana ya, saya sudah 100 orang saya bunuh. Ada penyelesaian tak? Kata jemaah, kamu pergi ke tuan guru, orang alim di sana, tanya dia, mesti ada penyelesaiannya. Pergilah ke sana, ditanyanya, macam mana ya? Ada penyelesaian? Sudah 100 orang saya bunuh? Ada? Why not? Why not? Lalu, macam mana caranya? Macam mana? Karena tinggalkan negerinya, cari negerinya orang yang saleh. Jangan duduk di sini. Jangan berkawan dengan kawan yang sama, sahabat yang sama. Kalau nak berubah, pilihlah kawan yang sahabat yang saleh. Wah, betul ya. Dia pun ingin berhijrah. Terus macam mana selanjutnya? Dia mati tengah jalan. Tengah jalan dia ajalnya tiba. Lalu apa lagi ceritanya? Dua malaikat maut pun Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dua-dua datang. Kata malaikat azab, kenapa kamu datang wahai malaikat rahmat? Ini member saya. Bukan, dia sudah bertaubat. Bukan member kamu, member saya lagi. Bertengkarlah dua malaikat. Lalu macam mana? Belum lagi, melompat ceritanya tuh. Melompat tuh ceritanya. Datang malaikat ketiga. Kamu kenapa ini? Ini dia cakap member saya, itu kan member saya. Itu yang ditengkarkan. Iya, senang sekali. Katanya, kalau itu tak usah bertengkar. Kamu perlu mengapa? Ukur. Malaikat itu dari timur ke barat selangkah saja pergi dia. Ternyata lebih dekat ke negeri destinasi yang dia tuju, negeri orang yang saleh. Kalau gitu katanya ini habuan. Belum lagi bawa saleh lagi, baru dia jalan. Sudah dianggap dia sebagai orang yang bertaubat. Tapi kata betul ke Ustaz? Allah Ta'ala macam memanjakan bumi kan, katanya gitulah. Boleh jadilah. Boleh jadilah. Itu rahim Allah. Itu rahim. Tadi Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Boleh jadilah itu ya. Jadi yang jelas apa tadi di sana kita akan dibalas. Kalau kita ingin kejahatan tidak dibalas, maka bertaubat. Tadi malam kita ada sebut ya, kalau orang itu buat dosa, kalau dia tidak bertaubat, dosa itu akan melahirkan dosa. Dosa itu akan beranak. Dosa itu akan beranak pinak. Buat dosa lagi, berdosa dia lagi. Melambatkan taubat, berdosa lagi. Melambatkan taubat itu berdosa. Berarti membuat dosanya bertindih, bertindih. Na'udzubillah. Kenapa orang tak bertaubat? Mungkin dia tak tahu Ustaz. Boleh jadi. Dia jahil. Jahil lah, boleh jadi. Sebab orang hanyut dalam dosa karena dia kejahilan. Boleh jadi. Ego. Boleh juga. Dulu ada saya jumpa jemaah tak silap di surah As-Sabah. Jemaah muslimat ya. Ustaz katanya, suami saya bila diajak ke kelas, please don't remind me. Itu apa namanya? Ego lah. Kalau suami mau pergi kelas, syukurlah istrinya, patutnya istri.
Istrinya kan ikut. Kalau istri mau pergi kelas, suami kena support lah. Ibarat aur dengan tebing. Sepatutnya begitu. Baik. Yang jadi raja atau penguasa di hari pembalasan. Kita ini ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Jangan lupa. Nah, dalam surah Fatihah ada disebut tentang hari kiamat ya. Maka perlu apa? Perlu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kamu yang kami sembah ya Allah. Engkau yang kami sembah ya Allah. Maka tolonglah kami. Tolonglah kami untuk menyembahmu ya Allah. Kita minta dalam nasta'in itu ada makna doa. Secara tidak langsung. Iyyaka na'bud itu macam ikrar dia, janji dia. Iyyaka na'bud. Hanyalah engkau yang kami ibadahi ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah kami. Karena terasa waktu baca Fatihah itu ya. Karena terkonek. Bisa ada koneksinya. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Karena mulutnya bercakap, lidahnya bekerja, hatinya menyokong. Hatinya berinteraksi. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi, tolonglah kami ya Allah. Baru doa yang sebenar doa ihdina. Ihdina. Apa artinya? Nah, ini masalah juga sedikit nih. Ihdina itu masalah. Tunjukilah kami macam berat. Ajarlah kami oke. Bimbinglah kami itu oke. Oke sikit. Ihdina, bimbinglah kami ya Allah. Tuntunlah kami. Kalau tunjukilah kami, berat sikit. Berat sikit. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Oke. Ihdina, bimbinglah kami ya Allah. Ajarlah kami. Apa yang diminta? As-siratal mustaqim. Sirat apa artinya? Jalan. Jalan itu jalan hidup. Aturan. Agama. Hukum hakam. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah kami. Ajarlah kami. Kalau gitu, dia mesti belajar. Jangan minta saja tapi tidak belajar. Sama dengan orang yang dia mau duit tapi tak bekerja. Sama lah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi Quran tak baca. Padahal Quran ini hudan lil muttaqin. Dalam Fatihah cakap ihdinas siratal mustaqim. Tengok nanti di alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kata ulama, ayat 2 surah Al-Baqarah ini jawaban kepada ihdina itu. Kata ulama, ihdina, bimbinglah kami, pandulah kami. Macam mana? Zalikal kitab, ini kitabnya. Hudan, panduan. Tapi untuk siapa? Lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ihdina, bimbinglah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami Allah. Dia mesti belajar. Mesti dekat dengan Al-Quran. Karena Quran ini kitabul hidayah. As-siratal mustaqim. Jalan yang betul di mana? Dalam Quran, dalam sunnah. Dia kena belajar sunnah juga. Quran saja tak cukup. Sunnah itu menguraikan Al-Quran. Kalau ada orang cakap Quran saja, mana cukup? Mana ada cara salat dalam Quran? Macam mana nak salat? Mana ada dalam Quran? Quran saja, salatlah macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu karena bersolat seperti mana kamu lihat aku solat. Ya karena ikut sunnah. Tapi secara umumnya disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata. Jalan itu siratal ladzina an'amta alaihim.
jalan kekasih Allah, insan pilihan Allah yang confirm mendapat nikmat. Siapa mereka? Diterangkan dalam ayat 69 surah An-Nisa. Coba lihat surah An-Nisa ayat 69. Nah, termasuklah kata Datuk tadi nabi-nabi. Ayat 69, 69. Apa ayatnya? Halaman berapa? 80? Ah. Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Dalam Fatihah an'amta alaihim, di sini an'ama alaihim. Siapa mereka? Siapa mereka? Minan nabiyyin, 1. Siddiqin, 2. Syuhada, 3. Salihin, 4. Ini yang kita minta dalam Fatihah. Kita minta dituntun Allah mengikuti cara hidup para nabi, para syuhada, para siddiqin dan syuhada dan salihin. Berarti orang itu bisa mendekati orang yang saleh. Tanya berapa orang saleh di hati? Siapa yang akrab dengan orang yang saleh? Pernahkah orang saleh dibawa ke rumah? Kalau kita pergi masjid, pergi surau, adakah niat nak jumpa dengan orang yang saleh? Orang-orang saleh zaman dulu bila pergi ke masjid, ke surau, Allahumma, coba sebut, yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, mudahkanlah diriku ini nak berjumpa dengan orang yang saleh. Saya nak curhat. Orang yang tidak curhat dengan orang saleh tidak akan mau maju. Lambat nak maju. Lambat nak growing. Lambat nak meningkat. Tidak ada orang saleh depan matanya. Kata ulama, ada 5 pendekatan nak mengubah keadaan kehidupan kita ini. Ada 5 pendekatan. Ada 5 pendekatan. 1 katanya membaca Quran dengan mentadaburinya. Yang kedua, berqiyamul lail. Yang ketiga, salat tahajud. Yang keempat, menangis di ujung malam, beristighfar menangis. Yang kelima, mendekati orang yang saleh. Yang pertama ada, yang kedua macam mana, yang ketiga, yang keempat, yang kelima macam mana? Kalau tak ada, tak akan berubah dia. Payah berubah, susah nak berubah. Baik. Jadi alladzina amta alaihim hurainya dalam surah ayat 69. Bukan di Ali Imran ya. Dalam surah An-Nisa. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan jalan mereka yang dimurkai. Kata ulama tafsir, pada dasarnya ini merujuk kepada Yahudi. Al-maghdubi alaihim pada dasarnya merujuk kepada Yahudi dan orang yang sealiran dengannya, walaupun dia Islam. Nauzubillah. Waladhdallin, dan jangan pula jalan mereka yang sesat. Pada dasarnya merujuk kepada Nasrani dan orang yang semazhab dengannya. Jadi dalam Al-Fatihah ada 3 kategori manusia. Jangan lupa tuh. Ada 3 kelompok manusia dalam Al-Fatihah. Pertama, al-mun'am alaihim. Orang yang confirm mendapat nikmat Allah. Yang kedua, confirm dimurkai Allah. Yang ketiga, jelas sesat. Yang mengatur dunia ini siapa? Yang mengatur suasana kehidupan politik, ekonomi, budaya siapa? Yahudi, Nasrani. Media massa siapa yang punya? Yahudi punya. Jadi jangan dirintangi oleh media Yahudi. Rintangilah diri Anda dengan media Allah, media jannah.
media Rasulullah, media salihin. Sibukkan diri dengan media yang menjamin keselamatan, yang membersihkan hati, yang mencerahkan pikiran, yang menghilangkan kekusutan. Kalau dia baca Quran, dia sholat, dia pergi masjid, dia sholat berjemaah, tapi balik rumah dia kotori pikirannya, berarti setiap kali dia berinteraksi dengan media yang mengotorinya, dia jatuh. Bila nak meningkat? Kalau hari-hari jatuh. Kalau kejatuhannya lebih dalam daripada kemajuan peningkatannya, tidak akan naik. Tidak akan naik. Jadi maka awasilah ya, cara hidup al-maghdubi alaihim dalam cara hidup al-dhalin, dekatilah cara hidup alladzina an'amta alaihim. Bila kita baca Fatihah, sama ada dalam salat atau di luar salat, Fatihah kita ini dijawab Allah. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Apa jawaban Allah? Hambaku memuji aku, hamidani abdi. Orang yang bersolat, orang yang baca Fatihah, setiap kali dia baca Fatihah bacaannya direspon Allah. Alangkah enaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Allah tuh suka dipuji. Allah tuh wajib dipuji. Kenapa perlu memuji? Kenapa perlu memuji? Ya kenapa? Bila orang itu memuji, dia akan mengenang jasa, mengenang nikmat. Dia merujuk nikmat, lihat nikmat yang ada padanya. Ternyata wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Lalu dia memuji Allah. Bahkan pujiannya sangat mantap. Betul macam orang pergi umrah tadi, pergi haji tadi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Kita sangat patut sekali alhamdulillah ala ni'matil Quran wa kafa biha ni'mah. Ya Allah, besarnya nikmat Quran ini, nikmat yang tiada tara. Nanti malaikat kagum, "Wih, di mana belajarnya orang ini?" Siapa gurunya? Bila pergi masjid, alhamdulillah ala ni'mati surah An-Nur wa kafa biha ni'mah. Bila kita salat, alhamdulillah ni'matis salah wa kafa biha ni'mah. Orang tadi memuji Islam secara umum. Nah, kita boleh buat perinciannya. Nah, alhamdulillah ala ni'mati al-usrah. Ya Allah, nikmatnya keluarga saya ini. Bayangkan kalau saya tidak ada keluarga. Nah, contohnya ya. Nikmat jiran. Nikmat persekitaran. Nikmat bandar baru bangi, bandar ilmu. Subhanallah. Jadi itulah ya secara ringkas. Nanti kalau saya rajin, saya boleh kumpulkan di YouTube ceramah-ceramah di sana tazkirah tentang Fatihah. Nah, saya sudah sebut tadi dua Ramadan yang lalu saya diminta Kementerian Pertahanan di sana bertazkirah tentang Fatihah sepanjang Ramadan. Alhamdulillah. Itu pun belum habis lagi. Nah, ini kita ambil dalam sejam atau kurang sejam saja ya. Alhamdulillah lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Orang itu kalau dirahmati Allah, insan yang dirahmati Allah, dia dengar satu, dia dapat 10. Orang yang dirahmati Allah, diberkati Allah, dia dengar satu, dia dapat 10. Ilmunya beranak. Itu namanya barakah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah ya. Apa doanya? Barakallahu fikum. Semoga para jemaah semua dirahmati Allah. Kalau orang cakap barakallahu fikum, apa jawabannya? Rugilah. Mungkin jazakallahu khairah. Ataupun wa barakallahu fik. Boleh juga, the same. Barakallahu fik. Wa barakallahu fik.
Tak salah. Jazakallahu khaira. Apa jawabannya? Mungkin barakallahu fiik. Nah, bila orang cakap jazakallahu khaira, mungkin boleh jawab barakallahu fiik. Ataupun wa jazakallahu khaira. Macam assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama juga tuh. Tapi tambah wa-nya. Tambah jazakallahu khaira wa jazakallahu khaira. Semoga kamu dibalas Allah dengan baik, kamu juga dibalasnya dengan baik. Nah, wa itu juga. Wa-nya itu juga. Rugi kalau anak tak cakap dengan ibu, ibu tak cakap dengan anak. Rugi kalau ahli keluarga tidak dibiasakan. Patutnya bangun tidur cakaplah assalamualaikum, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Patutnya begitu ya. Saya teringat tahun 2000 dulu saya pergi umrah. Ini peristiwanya di Mekah. Di Mekah. Bulan Ramadan. Pergi umrah dari Brunei. Waktu nak pergi solat zuhur, saya niatnya lepas solat zuhur nanti saya nak pergi rumah kawan. Ada kawan saya orang kampung duduk di sana. Cuma saya tidak tahu kalau saya keluar masjid, saya keluar dari pintu mana. Kan Masjidil Haram pintu sekeliling kan. Nah, jadi dalam perjalanan ke masjid saya tanyalah seorang jemaah orang Mekah. Ya ammi, ana sa'azhab ila syari' sittin ba'da salah. Famin babi ayil haram. Famin babi ayyi abwab min babil haram akhruj. Saya nanti lepas salat saya mau pergi ke namanya Syari' Sittin namanya. Jalan 60. Namanya macam itu. Jadi dari pintu mana saya seharusnya keluar? Dia cakap Babul Malik. Babul Malik nomor 1 kan yang menghadap istana. Babul Malik. Lalu saya cakap barakallahu fiik. Lepas itu berpisah. Rupanya dia terfikir. Dah 10 minit, 15 menit. Dia cari lagi. Cari. Haj katanya. Doakan saya ya. Orang Melayu minta doa sama orang Mekah. Orang Mekah minta doa sama orang Melayu. Doakan saya. Rupanya bila mendengar barakallahu fiik itu dia macam tersentuh. Maknanya Ustaz ada ilmu. Barakallahu fiik. Akhirnya dia berlari mencari. Dia tu orang Arab lah. Orang Arab. Habis Ustaz doakan dia. Iyalah. Itu sudah doa sebenarnya. Barakallahu fiik itu sudah doa. Jadi biasakan ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, dibiasakan. Rugi kalau tidak sebut. Message pun jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Begitulah dulu ya. Mudah-mudahan kita Tadi Ustaz cerita pasal sambil lalu, tapi sebenarnya betul. Bila Ustaz kata duduk pada baru bangi ni satu nikmat. Saya nak cerita sikit je lah. Arwah Nazri ada budak, ada seorang dia tu sama masuk kolej sama dengan saya. Dekat sama lah, dia masuk dulu tapi dia start lambat sikit. Dia dah arwah dah, dia buat batas. Tapi dia sebut dengan saya. Sebab saya baik dengan dia, jadi aku je lah. Aku ni dia cerita, kalau tak duduk pada baru bangi, tak tahu dah nak jadi apa. Allah. Dia cakap, saya ni malam, sebab Ustaz dah cakap tadi, sekali bahas. Ya Allah. Apa ni, bandar baru bangi, kita bersyukur duduk di bandar baru bangi. Dia sendiri cakap. Ya. Dengan saya, dia dah. Ini saya sebut malam ni, sebab Ustaz dah satu. Ya. Dia cakap. Saya pun dulu waktu duduk sini kan, saya duduk di sini dari 2004 sampai 2017. Berapa tahun tuh? 13. Saya rasa memang nikmat duduk di Bandar Baru Bangi. Memang nikmat. Kita boleh sebut alhamdulillah ala nikmati hazil qaryah. Ya Allah nikmatnya karya ini. Qaryah lah dulu ya. Wa kafa biha ni'mah. Kita ya. Apa ini saya selalu sebutkan sudah. Ya. Kita duduk di Bangi sebab dia sebut. Kalau aku tak duduk Bangi tak tahu apa nak jadi kita. Betul itu. Maknanya dia betul-betul menghayatinya ya. Dia bersyukur. Bersyukur dapat duduk sini. Jadi bila kita bersyukur, sebut alhamdulillah, berarti kita faham.
La in syakartum la zidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau lidahnya tidak mau memuji, macam mana nak tambah? Dia tidak tahu. Wala in kafartum, nanti takutnya. Takut aku nanti. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Jangan tengok la in syakartum saja, tengok sesudahnya. Nah, ayat itu satu ayat kan. Jadi begitulah dulu ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua saat bersama dan saat berjauhan. Insya Allah. Kalau kita berjauhan, kita tetap ada rasa kebersamaannya ya. Mudah-mudahan bersahabat dunia, bersahabat di akhirat. Jumpa dunia, jumpa di akhirat. Berhalakah dunia, nanti dipertemukan di akhirat. Insya Allah. Amin. Alamin. Kita baca Fatihah import daripada Penang. Tak tahu siapa ingat. Saya lupa nama dia. Memang bagus. Tapi dia nak mengajar dia datang lagi Penang nak mengajar kita tentang Al-Fatihah. Malam ni kita Masya Allah. Dengan ustaz sendiri. Alhamdulillah. Dan dia mengajar tak, saya tahu berapa bulan nak menghabiskan Al-Fatihah tu. Lepas tu dia agak lama kan, jadi dia berhenti lah. Tapi dia bagus. Dia mengajar Al-Fatihah. Saya pernah diminta bersyarah di Universiti Sumatera Utara. USU. USU. Tentang basmalah 2 jam. Tentang basmalah. Pakai PowerPoint, pakai papan putih. 2 jam. Itu pun tak habis. Terakhir sekali ada seorang budak perempuan itu tanya dia, jadi macam mana terjemahan basmalah selama ini tuh Ustaz? Dengan nama Allah pengasih penyayang. Saya cakap untuk tadika bolehlah. Tapi tak kan tadika sampai mati. Saya cakap, oh iya ya katanya. Oke lah ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Alhamdulillah ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.